Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai perkembangan nilai, moral, dan sikap anak yang disusun oleh saya, Wafik Yuliana Rahayu, 2. Anissa Nurul Islami, 3. Eva Aisyah Humairah, 4. Nina Herawati. Pertama, pengertian nilai. Menurut Spranger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dan situasi sosial tertentu. Spranger menggolongkan nilai ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Nilai teori atau nilai keilmuan. Dasar pertimbangan rasional kontras dengan nilai A. Kedua, nilai ekonomi. Dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial kontras dengan nilai S. Ketiga, nilai sosial atau nilai solidaritas. Dasar pertimbangan tidak menghiraukan keberuntungan atau ketidakberuntungan kontras dengan nilai K. Keempat, nilai agama. Dasar pertimbangan benar menurut ajaran agama, kontras dengan nilai I. Kelima, nilai seni. Dasar pertimbangan rasa keindahan atau rasa seni terlepas dari pertimbangan material, kontras dengan nilai E. Keenam, nilai politik atau nilai kuasa. Dasar pertimbangan kepentingan dari atau kelompok, kontras dengan nilai SD. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, moris, dan mores, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai dalam kehidupan. Moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku harus dipatuhi atau kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Sedangkan moralitas merupakan kemampuan atau menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral atau aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Pengertian sikap. Menurut Weisbein 1985, ialah kecenderungan emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap diekspresikan ke dalam kata-kata atau tindakan hasil reaksi terhadap objek, baik itu orang, peristiwa, situasi, dan lain-lain. Menurut Chaplin, sikap yaitu kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku dengan suatu cara tertentu terhadap orang lain, objek, lembaga, atau personal tertentu. Menurut Stephen R. Covey 1989 mengemukakan teori determinisme atau faktor yang menentukan yang diterima secara luas, baik diri sendiri maupun kombinasi, untuk menjelaskan sikap manusia, yaitu 1. Determinisme genetis, yaitu sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya. Yang kedua, determinisme psikis, yaitu sikap individu merupakan hasil dari perlakuan, pola asuh, atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Ketiga, determinisme lingkungan. Perkembangan sikap seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Hubungan antara nilai moral dan sikap. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu,
Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari, sedangkan sikap merupakan predisposisi atau sekumpulan objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada dalam dirinya. Sistem nilai mengarah pada pembentukan moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki, individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Keagamaan merupakan fundamen dan spirit bagi lahirnya sistem dan konsep nilai, moral, dan sikap yang dimiliki individu yang termanifest dalam perilaku individu tergiat dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, konsep perkembangan moral anak. Piaget dan Hormel Jebul berpendapat bahwa pendidikan moral akan berhasil apabila pendidikan itu dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan moral anak. Dengan kata lain, kedua ahli ini mencita-citakan adanya strategi pendidikan moral yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan moral anak. Piaget mendefinisikan tahap perkembangan moral sebagai berikut. 1. Pra-moral, yaitu anak tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. 2. Heteronomi, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan yang harus menaati kekuasaan. 3. Autonomi, yaitu anak telah mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi ketaatannya kepada peraturan. Adapun Hormel Jebul berkesimpulan bahwa tahap perkembangan moral itu adalah sebagai berikut. 1. Anomi, yaitu anak tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. 2. Heteronomi, yaitu anak bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan dan merasa perlu menaati kekuasaan. 3. Sosionomi, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan yang sesuai dengan peraturan kelompok. 4. Autonomi, yaitu anak telah mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi ketaatannya kepada peraturan. Dalam perkembangan moral itu, titik heteronomi dan autonomi lebih menggambarkan proses perkembangan daripada totalitas mental individu. Melalui pergaulannya, anak mengembangkan pemahamannya mengenai tujuan dan sumber aturan. Terhadap peraturan yang berasal dari luar, anak belum memiliki pengertian dan motivasi untuk konsisten. Pada tahap autonomi, anak menyadari akan aturan yang menghubungkannya dengan pelaksanaannya. Tahap berikutnya adalah pelaksanakan autonomi. Tahap perkembangan moral anak. Moral berkembang melalui adaptasi terhadap norma-norma sosial. Dalam pengertian ini, anak mengambil norma yang dipakai oleh orang-orang dengan cara mencontoh. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, hendaklah memberi contoh pada muridnya untuk menanamkan norma yang sesuai. Perkembangan moral dapat juga melalui pemahaman terhadap norma. Pengalaman sosial ini didapat melalui interaksi dengan institusi sosial, sistem hukum yang berlaku, dan hubungan interpersonal. Menurut John Dewey mengumumkan perkembangan moral dalam 3 tahap, yakni sebagai berikut. 1. Tahap pramoral. Tahap ini ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatan dengan aturan.
2. Tahap konvensional. Tahap ini ditandai dengan perkembangan kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan. 3. Tahap otonom. Tahap ini ditandai dengan perkembangannya keterikatan pada aturan yang berdasarkan pada resiprositas atau imbal balik yang sama. Piaget membagi perkembangan moral dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Pertama, pre-moral dari 0 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak tidak atau belum merasa wajib untuk menaati aturan. Kedua, heteromonos morality dari 5 sampai dengan 10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki Tuhan, orang tua, dan guru, yang tidak dapat diubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. 3. Autonomous morality on atau morality of cooperation dari usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memiliki pandangan yang bersedia terhadap tindakan moral. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara-cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Menurut Piaget, pengalaman ini menyadarkan anak bahwa norma bersifat fleksibel, merupakan kesempatan sosial yang dapat disesuaikan dengan keinginan mayoritas. Lain halnya dengan Hobsbawm. Hobsbawm mengembangkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, sehingga melahirkan teori perkembangan moral. Melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, akhirnya dapat menyimpulkan tahap perkembangan moral individu. Menurut Hobsbawm, ada beberapa tahapan perkembangan moral, diantaranya pre-constitutional morality, morality of constitutional rule conformity, dan morality of autonomy moral principle. Tahap 1. Pre-konvensional morality atau pra-konvensional. Anak usia 4-10 tahun. 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman. 2. Orientasi relativis instrumental atau relativistic hedonism atau resiprositas atau minat pribadi, timbal balik atau apa untungnya buat saya. Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari 2 tahap awal dalam perkembangan moral dan murni menilai diri dalam bentuk egosentris. Tahap 2. Morality of conventional role conformity atau konvensional usia 10 tahun. 1. Orientasi keserasian interpersonal dan konformalitas atau kesepakatan antar pribadi atau orientasi anak manis, sikap anak baik. 2.
orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial atau hukum dan ketertiban, moralitas hukum dan aturan. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari 2 tahap dalam perkembangan moral. Individu sebenarnya telah menginternalisasikan nilai-nilai dari pihak otoritas, yaitu orang tua atau guru. Mereka mulai memperhatikan sifat-sifat yang baik yang disenangi dan diharapkan orang lain. Mereka ingin menjadi good boy atau good girl. Agar dikatakan sebagai anak yang baik, maka individu akan melakukan tindakan-tindakan menyenangkan orang lain. Tujuannya agar dirinya mudah diterima dalam lingkungan sosial masyarakat. Tahap 3. Morality of Autonomy Moral Principles atau pasca konvensional, minimal usia 13 tahun ke atas. 1. Orientasi kontrak sosial legalitas atau utilitarian, ukuran perbuatan baik hasil konsensus. 2. Prinsip etika universal atau hati nurani, universalitas, principled conscience. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari 2 tahap perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat hakikat diri mendahului orang lain ini membuat tingkat pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. Orang mulai menyadari adanya konflik antara standar nilai moralitas dengan pertimbangan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jadi, ia sudah mampu menilai dan mengevaluasi suatu tindakan atau keputusan itu benar atau salah menurut pertimbangan hati nurani. Ia berani mengambil resiko terhadap keputusan dan tindakannya secara terbuka. Ia tidak lagi takut terhadap ancaman atau berkeinginan supaya memperoleh pengakuan sosial dari orang lain. Ia berpegang prinsip-prinsip kebenaran manusia secara universal. Umumnya, mereka yang telah mencapai golongan dewasa muda, 21 tahun ke atas, telah mencapai tahap ini, sedangkan remaja dianggap belum memiliki kemampuan ini karena belum matang secara kapasitas intelektualnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap anak. Faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu itu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik keberadaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai, moral, sikap, dan perilaku keagamaan individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis, pola interaksi yang demokratis, pola asuh bina kasih, pola religius, dapat diharapkan berkembang menjadi remaja yang memiliki nilai luhur, moralitas tinggi, serta sikap perilaku yang terpuji. Sebaiknya individu yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi psikologis yang penuh konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang penuh otoriter dan permisif, dan kurang religius, maka diharapkan agar anak dan remaja berkembang menjadi individu yang memiliki nilai luhur, moralitas tinggi, sikap, dan perilaku yang terpuji menjadi diragukan. Muhammad Aurora, tahun 2008, halaman 164-165. Selanjutnya, yaitu proses pembelajaran untuk membantu perkembangan nilai. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan internalisasi nilai-nilai terjadi melalui identifikasi dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai model. Bagi mereka, gambaran yang diidentifikasi adalah orang dewasa yang simpatik, orang terkenal, dan hal ideal yang diciptakan sendiri.
Syamsu Yusuf menyatakan bahwa perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai dari lingkungannya, terutama dari orang tuanya. Dari pernyataan tersebut, dapat dimengerti jika perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, terutama keluarga yang setiap hari berinteraksi dengan anak. Agar perkembangan moral anak dapat berkembang dengan baik, sebaiknya keluarga terutama ayah dan ibu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Konsisten dalam mendidik. 2. Sikap orang tua dalam keluarga. 3. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Untuk yang pertama yaitu konsisten dalam mendidik. Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang dan membolehkan tingkah laku tertentu pada anak. Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai orang tua yang tidak kompak dalam mendidik anaknya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua dan juga dipengaruhi rasa ego. Yang kedua yaitu sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua dalam keluarga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan moral anak. Melalui proses peniruan atau imitasi, mereka merekam sikap ayah dan ibu dan sebaliknya. Sikap orang tua pada tetangga sekitarnya akan dengan mudah ditiru oleh anak. Sebaliknya, sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dan konsisten juga akan membuahkan sikap yang sama pada anak. Untuk yang ketiga, yaitu penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Orang tua berkewajiban menanamkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya kepada anak, baik berupa bimbingan-bimbingan maupun contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan orang tua dalam menjalankan moral keagamaan merupakan cara yang paling baik dalam menanamkan moral keagamaan anak. Dengan perkembangan moral keagamaan yang baik pada anak sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap budi pekerti atau tingkah laku anak pada masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.